Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Fatur Rahman dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan presentasikan tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, dan budaya kebiasaan di dalamnya. 1. Konsep negara kesatuan unitarisme. Konsep negara kesatuan dan unitarisme yaitu negara tunggal satu negara yang monosentrisme berpusat satu. Pengertian negara. Istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, negeri atau negara yang berarti kota. Dalam bahasa Inggris, negara disebut state, bahasa Belanda stad, bahasa Prancis patut, dan bahasa Latin statum. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang negara, antara lain sebagai berikut. 1. Swenarko. Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. 2. Logeman. Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaan bertujuan mengatur dan menyelenggarakan di masyarakat. 3. Harold J. Lasky. Negara itu adalah satu persekutuan manusia yang mengikuti jika perlu dengan tindakan paksaan. 2. B. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak berbelah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebuatan yang utuh dan serasi. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa yaitu sebagai berikut. Landasan idil. Landasan idil adalah Pancasila, yaitu sila 3 Persatuan Indonesia, terdiri dari 7 butir pengaman Pancasila sebagai berikut. Pengaman Pancasila sebagai berikut. A. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. E. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. F. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. G. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari sebagai berikut. A. Pembukaan alinea 5. Negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada persatuan Indonesia. B. Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. C. Pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan memegang kedudukan tertinggi dan dalam pemerintahan. Berikut pengertian negara kesatuan berdasarkan pendapat beberapa ahli. 1. Kusnadi dan Hamali Ibrahim. Negara kesatuan adalah negara yang memiliki susunan yang hanya terdiri dari atas satu negara saja dan dalam negara tersebut tidak ada negara lain. 2. Abu Daud Busroh. Negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara bersifat tunggal dan tidak terdapat negara lainnya dalam suatu negara tersebut. 3. C. V. Strong. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki kedaulatan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Secara umum, bentuk negara kesatuan memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut. 1. Negara kesatuan secara struktural lebih sederhana jika dibandingkan dengan bentuk federal. 2. Apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintah pusat. 3. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi lainnya. 4. Mengurangi timbulnya sikap separatisme karena pemerintahan tetap dikendalikan dari pusat. D. Sejarah
lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia muncul perdebatan mengenai bentuk negara yang akan digunakan Indonesia, apakah negara kesatuan ataukah negara federal. Namun akhirnya disepakati bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Tujuan NKRI. Tujuan utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat. Kemudian pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia terus dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk memadai ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Dasar pemikiran UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti 1. Pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Pasal 18 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 3. Pasal 18b ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagai masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 4. Pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 5. Pasal 37 ayat 5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Keunggulan NKRI dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia cukup kuat, teruji, dan berbeda dengan negara lainnya. 2. Politik. Bangsa Indonesia mengedepankan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil rakyat dari partai-partai politik yang ada di Indonesia. 3. Ekonomi. Letak geografis Indonesia yang strategis, sumber kekayaan alam yang sangat besar, bumi Indonesia yang subur, dan demografi serta sumber daya manusia yang berkembang di Indonesia, itu semua merupakan suatu potensi kekuatan ekonomi yang besar. 4. Sosial budaya. Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan sosial budaya seluruh masyarakat Indonesia. Budaya asing yang akan masuk melalui berbagai media bisa dilakukan oleh diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta akhirnya masyarakat Indonesia seutuhnya. 5. Pertahanan dan keamanan. Doktrin Hankamrata sebagai strategi dan Hankamnas yang merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai falsafah bangsa adalah doktrin dasar yang dikembangkan dari hasil pengalaman
dalam memperjuangkan, merebut, dan mengisi kemerdekaan NKRI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih, cukup sekian presentasi saya. Kalau ada salah, saya minta maaf.